Dear Lord, I give completely my body, heart, and soul. Thy praise, thy entreat thee, my mind and will. Saudaraku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona. Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Mighty blessed Savior, eternal sweet retreat, Saudara dan saudariku yang kekasih, pada bagian sebelumnya kita telah merenungkan tentang ciri-ciri jawatan rasul menurut Rasul Paulus, yaitu bahwa jawatan rasul adalah jawatan perjanjian baru. Kini kita akan melanjutkan pada ciri-ciri berikutnya, yaitu bahwa jawatan rasul adalah jawatan roh. Ini secara khusus diterangkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai dengan 8. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf-huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Saudara dan saudariku yang kekasih, jawatan rasul adalah jawatan roh. Karena melalui jawatan inilah orang yang telah dibaptis dapat menerima karunia Roh Kudus, yaitu melalui doa dan tumpangan tangan Rasul Tuhan Yesus. Ini yang disebut sakramen kemeteran kudus. Kita ingat kembali pada peristiwa yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12, 14 dan sampai 17. Yang demikian. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Rasul Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, kini menjadi jelas bahwa jawatan rasul adalah jawatan roh, dan kita mengakuinya dengan pengakuan iman kerasulan baru, khususnya pasal yang keempat, bagian yang terakhir, di mana disebutkan bahwa termasuk tugas rasul yaitu untuk membaptis dengan air dan Roh Kudus. Selengkapnya, pasal keempat berbunyi demikian. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memerintah gerejanya, dan untuk itu telah mengutus para rasulnya, dan sampai kedatangannya kembali masih mengutuskan mereka dengan tugas untuk mengajar,
mengampuni dosa-dosa di dalam namanya, dan untuk membaptis dengan air dan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, dengan demikian cukup jelas bahwa penyaluran karunia Roh Kudus tidak hanya terjadi kepada orang-orang Samaria pada zaman Rasul Petrus, melainkan akan terus dilakukan para rasul sampai kedatangan Kristus kembali. Hal ini bersesuaian dengan perintah Tuhan Yesus kepada para murid yang hendaknya mereka bekerja sampai kepada akhir zaman. Dengan adanya sakramen kemeteran kudus, maka di dalam gereja kerasulan baru kita mengenal ada 3 sakramen, yaitu sakramen baptisan kudus dengan air, sakramen kemeteran kudus atau penerimaan karunia Roh Kudus, dan sakramen perjamuan kudus. Ketiganya adalah prasyarat bagi terwujudnya ciptaan yang baru dalam diri manusia. Melalui pemberian karunia Roh Kudus, seseorang yang sudah dibaptis dengan air, ia menerima keanaan di dalam Allah dan menjadi prasyarat untuk menjadi yang sulung. My trust in Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita telah mempelajari 2 ciri-ciri jawatan rasul, yaitu sebagai jawatan perjanjian baru dan jawatan roh. Masih ada beberapa ciri yang lain yang akan kita uraikan pada bagian renungan kita selanjutnya. Dengan mengetahui ciri-ciri jawatan rasul, diharapkan kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus yang pelayanannya telah dikuasakan kepada para rasul. Dengan kata lain, mengikut para rasul adalah cara yang terbaik yang memudahkan kita untuk dapat menjadi anak-anak Allah, untuk diselamatkan pada kesempatan pertama, yaitu pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.